Jua-jua man banta kerinana silit itana karo. Jua-jua man banta kerinana, mahasiswa STT perjanjiannya yang biasa weekend tetapi sekarang belum bisa. Kami berterima kasih juga buat teman-teman yang masih ingat kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Ada yang sebagian sudah selesai meja hijau, ada yang masih menyusun skripsinya, ada yang masih mau menunggu kapan bisa mulai kuliah. Kita mengucapkan syukur buat semua mahasiswa yang ikut dalam weekend yang sudah lalu. Kami mengucap syukur lagi buat teman-teman yang bersedia menerima mahasiswa ini kalau mereka mengunjungi seperti ke Guru Benua. Baik, situasi kita masih sama, masih berjauhan membaca Alkitab dan bisa mendengar kuping dan belum bisa berkumpul bersama-sama. Itulah yang masih sama. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan kita, karena dialah yang mengaturkan semua hidup kita. Tidak ada satupun yang lepas. Dia yang mengaturkannya. Sampai apa yang dia rencanakan pasti akan digenapinya dalam hidup kita masing-masing. Tapi di atas semua itu pasti sukacita kita ialah kalau boleh kita dengar nama Yesus yang datang dari surga, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit dari antara orang mati, yang telah mengampuni dosa kita, dan sekarang dia ada di surga. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, waktu dia datang kedua kali, akan menjemput kita dan akan tetap tinggal bersama-sama dengan dia. Itulah yang menjadi pengharapan yang tidak pernah luntur. Karena apa yang dikatakannya selama dia hidup, semuanya sudah digenapi sampai hari ini. Hanya kedatangannya kedua kali, itulah yang kita sedang tunggu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa ada Allah kami yang benar. Allah yang benar itu ialah Allah yang mengasihi kami. Karena itulah kami datang mengucap syukur bahwa Allah lah memikirkan apa yang kami perlukan selama kami hidup di bumi ini. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk kami bisa tinggal di bumi. Dan sesudah kami berdosa, Tuhan kami Yesus memikirkan supaya dosa kami dapat diampuni. Itulah makanya dia datang dari surga untuk mengunjungi kami, untuk memberikan jalan pengampunan dosa itu. Dan sesudah itu selesai, Tuhan kami Yesus kembali bangkit dari antara orang mati. Itulah pengharapan satu-satunya. Hidup ini bagaimanapun akan berakhir, tetapi kebangkitan itulah pengharapan kami memiliki hidup yang kekal di mana tidak ada lagi kutuk, karena kutuk sudah dibinasakan. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Selagi kami masih di bumi, itulah kesempatan kami bersaksi untuk menggenapkan bahwa semua bangsa akan menjadi murid-Mu dan akan percaya kepadamu dan mengucap syukur buat kasih-Mu yang dalam. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami, dan kami berdoa supaya Roh Kudus mengajari kami satu persatu. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 22. Ayatnya yang 23. Kita baca Kisah Rasul 22 ayat 23. Di dalam markas, itu judulnya di dalam bahasa Indonesia kita. Kisah Rasul 22
ayat 23. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus diterlentamkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, kewarga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesat dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Sejauh ini kita dulu baca, apa yang bisa kita ingat dalam cerita ini? Pasti kita tahu biasanya Paulus khotbah baik di bait Allah, demikian juga di rumah-rumah ibadah, dan berusaha untuk membuat orang bisa menjadi percaya. Itulah yang kita tahu selama ini, mulai dari pasalnya yang ke-9 ya, Paulus bertobat ya. Tetapi dalam bahasan kita ini, Paulus berada di dalam tangan pengawasan perwira Rom. Alasannya kita lama membicarakan sebagai Paulus tawanan roh, meninggalkan jemaat Efesus dan Miletus, sehingga di Kaisarea jumpa dengan Filipus, dan akhirnya dia sampai di Yerusalem. Itulah pasal 22. Dan di Yerusalem berjumpalah dia dengan Yakobus, berjumpa dia dengan penatua-penatua di Yerusalem, dan orang-orang itu meminta supaya Paulus kembali melakukan tradisi-tradisi orang Yahudi sebelum dia bertobat. Dan Paulus melakukan hal itu di bait Allah di Yerusalem. Dan waktu dia beribadah di bait di Yerusalem inilah, pada hari ke-7, waktu dia melakukan sebagai nazir, itu adalah ketetapan di dalam ibadah mereka, dan disitulah dia dilihat oleh orang, yaitu orang Yahudi yang datang dari Asia, dan yang menyangka bahwa Paulus bersama dengan orang-orang yang menjadi sahabat ini ikut semua ke bait Allah. Akhirnya orang-orang itu mengatakan dia sudah menajiskan bait Allah. Jadi itu alasannya. Iya, itu alasannya. Sehingga ditangkap dia di bait Allah. Mendengar keributan itu, markas, nampaknya markas Roma, penjaga keamanan di Yerusalem itu tidak jauh dari bait Allah. Jadi waktu keributan itu terjadi, datanglah mereka ini menangkap Paulus, supaya Paulus bisa diselamatkan dari tangan orang ini. Dan sesudah dia ditangkap, dan Paulus minta berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di bait Allah. Dan dia berbicara. Dan di dalam pembicaraannya itulah pasal 22, dia menceritakan kesaksian pertobatannya.
Iya, baru kita baca ayat 22 sebelum kita masuk 23. Rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkanlah orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Nah, barulah ayat 23 mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Nah, mari kita baca sekali lagi supaya kita bisa tahu apa kasusnya Paulus di Yerusalem. Sesudah dia meninggalkan Efesus, Miletus, sudah terjadi perpisahan yang berat. Sampai di Yerusalem masih jumpa dia dengan Madeceus di sana, terutama Jakobus, saudara Tuhan Yesus lah menjadi ketua sinode pada saat itu. Nah, di waktu dia beribadah di Bait Allah, disitulah dia ditangkap. Apa alasannya ditangkap? Kita baca sekali lagi, itulah pasal 21 ayat 27. Ya, pasal 21 ayat 27 sampai 29. Paulus ditangkap judulnya. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir selesai, orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam Bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ini alasannya, menghasut dan menangkap. Sambil berteriak, "Hei orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua bangsa untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Tropimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah." Salah mengerti orang ini, akhirnya mereka menangkap Paulus tanpa ada kesalahannya. Maka dalam cerita ini nanti bisa kita lihat tidak ada kesalahan Paulus. Dia mau melaksanakan nazirnya itu karena permintaan Madeceus di Yerusalem, supaya mereka bisa menerima bahwa Paulus ini masih tetap mengikuti hukum-hukum Taurat, walaupun itu bukan membuat mereka bisa diselamatkan. Nah, inilah yang sedang terjadi, dan disinilah mulai Paulus menjalani penghakimannya dari pasal 21 ini di Yerusalem dan selanjutnya berakhir nanti di Roma. Jadi kalau kita baca pasal 21 ini sampai pasal 28, ceritanya semua mengenai Paulus dihakimi. Jadi banyak kali kamu langsung 28 pasal Kisah Para Rasul, 21 mulai sampai 28, berarti 7 pasal menceritakan tentang Paulus ditangkap. Nah, inilah nanti misinya, kita tahu itu mulai cuma dari pasal 13 dari Antioquia, dari pasal 13 sampai cuma pasal 20, 7 pasal menceritakan pelayanan Paulus dalam misinya. Tapi dalam cerita dia ditangkap, itulah kita baca mulai dari pasal 21. Maka langsung kita bisa katakan penjara dan sengsara sudah dikatakan Roh Kudus akan menunggu aku, katanya itu akan digenapinya dalam perjalanannya. Iya, saya dengar
belajar kisah para rasul. Bisa nanti kita dapatkan. Waktu mereka belajar kisah para rasul, saya tanya, bagaimana cara kalian belajar mempelajari kisah para rasul? Dia katakan kisah rasul itu dalam bentuk cerita. Maka ini nanti mulai kita bentuk cerita Paulus ditangkap di dalam bait Allah. Sesudah itu ceritanya datang pasukan menyelamatkan dia supaya orang Yahudi jangan membunuh dia. Sesudah itu dia masuk ke dalam markas dan di dalamnya lah dia dibelenggu supaya diketahui apa persoalannya. Itu dalam bentuk cerita. Tapi jangan lupa, itu yang dikatakan sebelum saya lupa, bahwa kisah para rasul ini adalah buku tentang Allah. Bagaimana Allah memeliharakan Paulus di dalam pasal 21 sampai nanti pasal 28. Baru yang ketiga, tahu itu apa komitmennya? Ketetapan. Apa itu komitmen dalam bahasa Indonesia? Ketetapan. Iya, barulah bisa kita lihat buku kisah para rasul ini adalah merupakan buku ketetapan. Ketetapan murid-murid. Di mana kita tahu itu buku ketetapan? Umpamanya sajalah cerita yang baru kita dengar, itu apa kata Paulus waktu dia mengatakan itu? Ayat 21 kan? Pasal 21 ya? Apa dikatakannya? Ayat pasal 21 itu kan dikatakan oleh Agabus ya, bahwa yang punya ikat pinggang ini akan terikat kalau dia pergi ke Yerusalem. Maka apa di situ ketetapan Paulus? Diberitahu situasinya apa yang harus dia hadapi. Tetapi ketetapan Paulus tidak bisa kita tidak. Ayat 13. Saya baca. Pasal 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Komitmen Paulus terus bersaksi demi nama Yesus. Maka nanti kita bisa baca seterusnya, kita bisa lihat komitmen orang-orang yang ada di dalam kisah Rasul ini sudah menetapkannya. Walaupun tadi Agabus katakan orang yang punya ikat pinggang ini akan terikat di Yerusalem. Akhirnya mereka meminta, janganlah kau pergi ke Yerusalem. Tetapi dia sudah punya ketetapan. Soal penjara dan penderitaan sudah lama diberitahu kepadaku. Maka di dalam ketetapan hatinya itulah dia berkata, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan ada satu lagi yang bisa kita ingat itu di pasal 4. Ya, karena pada waktu itu belum saya dengarkan orang kuliah kisah para rasul, baru kemarin saya dengar, baru dimunculkannya lah. Kisah Rasul pasal 4 itu juga jumpa kita kurasa. Itu juga ketetapan hati mereka. Itu sesudah Petrus dilepaskan dari mahkamah agama. Ya, mari kita lihat apa dikatakannya. Waktu mereka berkata, jangan lagi beritakan nama ini, gitu ya. Ya, itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 20 ya. Ya, mari kita baca mulai dari ayat 18, satu bagiannya. Pasal 4 ayat 18 ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata
tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu ketetapan. Komitmen Petrus dan Yohanes tetap mengatakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Seperti dilarang kita bernapas. Mungkinkah kita dilarang bernapas? Bisa, berarti orang sudah mati. Sesak rasanya kalau dia tidak bisa bernapas lagi. Jadi komitmen mereka ini sesak rasanya. Maka dikatakannya, kenapa kalian menangis dan menghancurkan hatiku, kata Paulus. Aku kan sudah rela mati pun untuk nama Yesus waktu pergi ke Yerusalem. Maka sesak bagi Paulus kalau dilarang dia pergi memberitakan Injil itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul, teologianya salah satu ialah komitmen orang-orang yang ada di dalam Kisah Para Rasul dalam menaksikan nama Yesus. Satu lagi bisa kita lihat dalam doa mereka. Jadi orang yang komitmen itu bisa kita dengar dalam doanya. Di dalam doanya itu juga kurasa masih pasal 4 ya. Iya, itu kurasa doanya itu ayat berapa ya? Berilah kami keberanian. Bisa lihat ya? Oke, mari kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 kita baca. Ini sesudah Petrus dan Paulus dilepaskannya, ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Komitmennya, berilah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Komitmen mereka di dalam Kisah Para Rasul ini salah satu ialah komitmen, sehingga itu dalam doanya pun keberanian itulah yang dimintanya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi dalam beberapa contoh nanti kita bisa lihat, waktu kita membaca Kisah Para Rasul, jumpalah kita satu cerita histori ya, satu bagaimana Allah di dalam ceritanya, baru yang ketiga bagaimana komitmen mereka kepada Injil yang mereka telah dengar. Kamulah saksiku. Oke, itu yang bisa kita lihat. Seterusnya kalau kita belajar teologi aplikasinya, ya kita lihat tadi sudah komitmen Paulus, komitmen Petrus dan Yohanes, demikian juga komitmen jemaat yang berdoa. Mereka tidak mau berhenti. Karena itu supaya jangan mereka takut, memohon supaya ada keberanian, komitmen. Jadi waktu kita membaca ini, bisa saja kita memikirkan menjadi orang yang mengabarkan Injil. Maka harus kita tanya dulu dalam hati kita, apakah sampai komitmenku bahwa aku memang bersedia menjadi pekabar Injil seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul ini. Makanya dalam mereka waktu kuliah itu langsung kudengar, wah ini kami belum sampai. Kami bisa mendengar Injil, tapi tidak ada komitmen. Mereka ini sampai mengajarkan dalam kelasnya, tapi kelas ini memang kelas master teologi. Sampai dia kepada keputusan yang kamu baca itu, adakah komitmenmu untuk melakukan itu? Apa tadi artinya komitmen? Adakah sampai kamu memiliki ketetapan hati untuk melakukan apa yang sudah kamu tahu? Kalau kita lihat ya, itulah Daniel ya.
Daniel itu kan punya ketetapan. Demikian juga Yusuf, dia punya ketetapan tidak mencemarkan hidupnya dengan istrinya Potifar. Daniel dan teman-temannya tidak mencemarkan dengan makanan penyembahan berhala di hadapan Nebukadnezar. Dalam Kisah Para Rasul, komitmen mereka, tidak mungkin kami tidak memberitakan nama Yesus itu. Kamu sendirilah mempertimbangkannya. Tapi bagi pertimbangan kami sudah, itulah komitmen kami hidup. Maka waktu Paulus dilarang pergi ke Yerusalem, waktu mereka menangis, dia katakan, itu kan menghancurkan hatiku. Apa yang kalian buat? Seolah-olah mulut Paulus ditutup supaya jangan bernapas untuk menyaksikan nama Yesus di Yerusalem. Bahkan sampai mati dia sudah bersedia. Maka itulah nanti keputusan kalau Anda mendengar Kisah Para Rasul ini. Sampaikah komitmenku seperti orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini? Barulah nanti kita lihat bagaimana Allah menyertai orang yang demikian. Mari kita baca ayat 24, kita kembali ke Kisah Rasul 22. Karena nanti waktu Anda membaca, karena dia dalam bentuk cerita, bisa kita terlena dalam ceritanya. Tapi nggak sampai kita mengambil makna doktrin teologianya yang harus kita lakukan dalam hidup kita, lupa kita. Ya, saya kira dalam 3 ini kita tidak lupa. Ceritanya bagaimana? Tahu kita ceritanya ya. Nah, baru bagaimana Allah di dalamnya. Teologianya Allah menyatakan bagaimana. Begini. Baru yang ketiga, apakah komitmen? Apakah ketetapan orang yang di dalam cerita ini? Mari kita baca. Ayat 23 tadi mulai, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Itulah alasannya, karena mereka juga ingin tahu apa alasannya kok berteriak-teriak dia. Jadi orang Yahudi juga ada alasannya. Ya, ayat 25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesat, ini dia mau begitulah undang-undangnya rupanya. Berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga Roma, apalagi tanpa dia diadili? Paulus tahu dia seorang Roma. Itu sudah pernah terjadi di Filipi. Dia tidak mau keluar dari penjara karena dipersalahkan tanpa ada alasan dia salah sebagai orang Rom. Di sini juga tanpa ada alasan kok saya diperlakukan seperti orang yang bukan orang Rom. Jadi hari kelahiran Paulus pun sudah ditetapkan sebagai orang Rom. Supaya nanti dia bisa terhindar dari kesulitan waktu dia mengabarkan Injil di dalam masa yang Tuhan Yesus sudah tetapkan. Ya, kewarganegaraan kelahirannya pun sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat 26. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Karena waktu itu kan daerah ini, orang Yahudi ini kan dijajah oleh orang Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Jadi nggak bisa lagi mereka menyesal orang Rom, apalagi tanpa ada alasan. Tidak ada kesalahan orang ini. Yang kesalahannya hanya menuduh soal agama-agamanya orang Yahudi. Ayat 28. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Berarti lebih tinggi kewarganegaraan Paulus daripada kewarganegaraan pasukan tadi.
Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Karena dia lahir di Tarsus, di daerah Kilikia. Maka mereka yang harus menasihat dia segera mundur. Bisa Anda lihat ya, hak kelahirannya itu membuat dia selamat dari pukulan, aniaya oleh pasukan Rom yang ada di Yerusalem. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Bisa kita lihat kelahirannya di sini adalah merupakan persiapannya yang kedua kali. Satu kali di Filipi, satu kali di Yerusalem. Allah sudah mempersiapkan jauh sebelumnya waktu dia lahir, warga negaraannya dalam keluarga negaraan Rom, supaya tidak sembarangan orang Rom menganiaya dia tanpa ada alasan yang benar. Inilah teologi yang bisa kita lihat Allah di situ. Ayatnya 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi, karena ada keributan, kan tahu inilah mereka ini mengetahui apa sebabnya, ya, kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Yang ingin tahu adalah kepala pasukan ini, ya. Dibawalah dia ke situ dan diperhadapkan, diundanglah mahkamah agama yang sudah tadi menuntut dia, yang menangkap dia waktu dia beribadah di bait Allah. Ayat 23. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini kurasa bagus kalau saya jelaskan sedikit. Apa maksudnya dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah? Di dalam terjemahan yang lain yang paling cocok ialah, sampai pada hari ini aku sedang memenuhi tanggung jawabku. I shall fulfill my duty. Aku sedang menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadaku. I shall fulfill my duty. Itulah yang dimaksudkan di sini. Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi walaupun dia sedang di dalam markas ini dan sedang diadili, sedang ditangkap oleh orang Yahudi, dia tetap akan katakan, aku sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah artinya aku masih terus melakukan tugas yang Tuhan telah berikan kepadaku. Aku tidak bersalah dalam semua perkara ini. Walaupun Anda mengatakan aku bersalah, tapi sesungguhnya di hadapan Allah dengan hati nurani yang murni aku hidup. Ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Karena dia berani mengatakan ayat yang tadi, aku sedang melakukan tugas yang Tuhan telah berikan kepadaku. Marahlah imam-imam, ya. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Jadi satu sisi dia dihakimi menurut ahli Taurat. Rupanya tidak bisa dihakimi menurut hukum Taurat kalau tidak 2 atau 3 saksi menyatakan apakah ada kesalahannya.
Makanya perwira pasukan Roma tadi nggak bisa berbuat apa-apa. Menyesal Paulus tidak bisa karena belum ada fakta saksi. Makanya Ananias di sini sebagai imam besar bersalah betul. Makanya dia tahu undang-undang itu. Iya. Maka waktu saya baca di dalam satu buku, matilah nanti ini, nubuatan Paulus ini terjadi kepadanya. Katanya kan membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hei tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Maka dalam buku tafsiran kebaca, meninggallah nanti Ananias ini dihukum pada tahun 66 sesudah itu. Ya, karena ada alasan dan dia ada alasan membuat dia salah, akhirnya dibunuh oleh kekaisaran Romawi. Ayat 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Sebab jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap seorang pemimpin bangsamu. Jadi itu undang-undang mereka. Tetapi Paulus katakan, aku tidak tahu bahwa dia itu adalah seorang imam besar. Kenapa tidak tahu? Karena tindakannya tidak sama seperti imam besar. Kalau dia imam besar, tahu dia undang-undang Taurat, tidak bisa dihakimi, tidak bisa dihukum tanpa ada, apalagi dipenjarakan, tanpa ada 2 atau 3 saksi yang benar. Ini langsung saja dia terima apa yang dikatakan oleh orang ramai. Iya, tapi ada juga tafsiran yang enak kurasa. Memang Paulus tidak bisa kenal dia katanya, karena memang matanya Paulus itu kan kabur. Dalam surat Galatia kan Anda baca ya. Iya, begitu sukacitanya engkau waktu aku datang, hampir-hampir kau congkilkan matamu untuk kau berikan kepadaku. Karena memang Paulus sering dikatakan itu tidak bisa melihat matanya dengan terang. Itu maka seringkali dia menulis, inilah tulisan tanganku dengan huruf-huruf yang besar. Karena memang ya, makanya di sini mungkin dia tidak kenal bahwa itu imam besar. Tapi dari tingkah laku imam besarnya ini tidak sesuai dengan undang-undang Taurat yang mereka ketahui. 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki. Jadi dari mahkamah agama ini ada orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Jadi ada 2 golongan di tengah-tengahnya. Iya. Termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hei saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Berarti bapaknya pun orang Farisi, suku Benjamin ya. Keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Apa kesan kita ayat 6 ini? Waktu dia menghadapi pasukan Rom, dia pakai istilah, aku ini orang Rom. Sehingga dia tidak bisa dihukum tanpa ada alasan, sehingga pasukan tidak mendera dia. Di dalam mahkamah agama ini Paulus melihat, oh ini ada orang Saduki, ada orang Farisi. Kok sama-sama orang ini melawan saya? Keluarlah hikmat Paulus menceritakan siapa dia sebagai orang Farisi yang memiliki keyakinan, mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Ayat 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Apa yang kita bisa lihat tadi kalau kita sudah mulai?
dengar cerita apa teologianya dan bagaimana komitmen Paulus. Ceritanya di sini bisa kita lihat. Oh, ini yang mendatangi dia dari mahkamah ada dua golongan, ada orang Farisi, ada orang Saduki. Udah cocok ini. Masa mereka menghakimi saya ini orang Farisi. Jadi orang Farisi yang dulu menghakimi Paulus kembali memihak Paulus. Akhirnya terjadilah perkelahian antara orang Saduki dan orang Farisi. Inilah perbuatan Allah, membuat Paulus lepas dari tangan orang mahkamah agama ini. Jadi setiap sisi bisa kita lihat dalam hidupnya nanti. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga sampai yang Tuhan telah tetapkan dalam planningnya ini. Itu salah satu tadi kita katakan narasia, ceritanya, Allahnya dan komitmennya. Jadi dia katakan itu supaya dia tahu. Maksudnya supaya dia tahu, orang-orang Farisi ini supaya tahu dia dihakimi rupanya karena dia memiliki percayaan akan kebangkitan. Memang kalau kita membaca Kisah Para Rasul, tidak bisa kita lupa teologi yang paling penting dalam Kisah Rasul adalah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan karena itulah aku dibelenggu dan dihakimi di sini. Maka muncullah sahabat yang di bawahnya tadi, itulah orang-orang Farisi, kembali memihak Paulus. Sama dengan pasukan tadi, sekarang dia langsung menjadi sahabat pasukan tadi. Bagaimana kau dapatnya? Aku dapatnya kewargaan Rom karena aku beli. Oh, aku bukan karena aku beli, karena memang itu adalah hak lahirku sendiri. Sekarang orang Farisi lagi muncul. Oh, kalau begitu sama kami dengan dia. Di mana-mana Tuhan sudah mempersiapkan menjadi jalan keluar dalam hidup Paulus supaya planning Allah tetap terjadi kepadanya dengan status komitmennya tidak pernah mundur. Bukan supaya dia lepas dari ikatan ini, tetapi supaya pekerjaan tadi bisa diselesaikan. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Inilah dua sekte di dalam masa zaman Tuhan Yesus. 9. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Yang tadi datang untuk menghakimi, sekarang sudah datang untuk membenarkan Paulus. Maka dalam Kisah Para Rasul ini nanti kita dapat lihat Paulus benar sampai pasal 28. Sama juga dengan Tuhan Yesus, dia benar sampai naik ke kayu salib. Tidak ada satupun kita menemukan kesalahannya. Sama dengan cerita ini. Baik, ayat 9 kita baca sekali lagi. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Bisa kita lihat persiapan Allah. Tidak salah Paulus sebagai orang Farisi di sini. Begitu ketatnya mentaati undang-undang Taurat dan punya pengharapan akan kebangkitan. Ayat 10. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Sekarang Rom sudah menjadi pembela Paulus. Satu orang Farisi, satu orang Rom, tentara Romawi sudah menjadi pembela Paulus untuk melaksanakan tugas
Sampai hari ini aku memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Untuk itulah perjalanan hidupku ini. Itulah yang dimaksudkannya. Ayatnya yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ini agak lama kita bisa mengerti ceritanya. Yang cerita yang pertama, kembali lagi kita ingat ayat 11. Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Tuhan senantiasa menguatkan orang-orang yang sudah komitmennya sesuai dengan kehendak Allah. Inilah teologi Allah di pihak Paulus. Kita ingat apa kata Gamaliel, kalau memang dari pihak Allah tidak sanggup, kamu akan melawannya. Malahan kamu nanti akan ternyata salah di hadapan Allah. Makanya Imam Ananias tadi salah di hadapan Allah, maka hukuman pun menimpa dia. Baik, kita bisa kesan kita satu, Paulus di sini perlu dikuatkan Allah kembali, karena melihat kejadian ayat 10 antara orang Saduki dengan orang Farisi tadi sudah terjadi begitu besar tantangan hidup. Maka Paulus belum tahu apa yang akan terjadi. Rupanya pasukan Rom ini langsung mengambil dia supaya dia terhindar dari tangan orang ini. Dan sesudah dia terhindar dari tangan orang ini, dibawa ke markas. Di rumah tahanan itulah Tuhan berdiri lagi di sisinya. Karena ini teologianya tidak bisa kita katakan tidak Allah menyertai Paulus di dalam semua cerita ini. Tadi kita sudah mulai narasi ceritanya, naratornya siapa. Oh, baru kita lihat teologi aplikasinya, baru kita lihat komitmennya Paulus. Jadi itulah yang bisa kita lihat. Di sini kita baca, kuatkanlah hatimu. Itu Allah yang menyuruh dia. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Di mana Paulus bersaksi di Yerusalem? Pasti Anda lihat yang kemarin. Karena kemarin kita tidak uraikan. Itu pasal 22. Itu di mahkamah agama. Waktu Paulus minta, bolehkah aku berbicara, katanya ya. Baru pasukan itu katanya, boleh. Tahukah kau berbahasa Yunani? Lantas Paulus mengangkat tangan dan dia bercerita dalam bahasa Ibrani. Dan disinilah dia bersaksi untuk menceritakan kesaksiannya. Itu mulai daripada ayat 8-nya. Jawabku, sebab engkau Tuhan, katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka, dan seterusnya. Pasal 22 itulah kesaksian Paulus, bagaimana dia bersaksi di Yerusalem. Tetapi bukan di situ saja. Maka dikatakannya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Bernubuatlah di sini. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Maka kalau Anda mau meneliti ayat ini lebih dalam, memang dalam planningnya Paulus pasal 19 kan sudah dikasih taunya, aku mau meninggalkan daerah ini dan pergi ke Roma. Jadi dalam planningnya itu dia sudah menyiapkan sehingga dia tidak lama, dan buru-buru juga tidak lama lagi di Efesus, tetapi dia berangkat. Iya, itu coba kita lihat apakah benar ini nanti. Iya, Roma pasal 19 ayat 21. Ini planningnya. Waktu dia mau meninggalkan daerah itu. Ayat 21. Berharap nggak salah. Ya. Betul kah? Ya. Ya betul. Ya. Inilah di Efesus ya. Nah, kemudian daripada semuanya itu,
Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Dan itulah ceritanya. Jadi planningnya berangkat dari Efesus menuju Roma. Mula-mula itu adalah planningnya sendiri. Sampai di Yerusalem, waktu ditangkap ini, kesaksian dan planningnya itu sudah dinubuatkan Allah kembali bahwa dia akan sampai di Roma. Walaupun perjalanan masih berat. Nah, makanya kalau kita baca surat Roma pasal 1 umpamanya, Roma pasal 1 ayat 11 diungkapkannya. Karena surat Roma ini kemungkinannya ditulis Paulus waktu dia masih di Korintus. Waktu dia mengumpulkan persembahan untuk gereja Yerusalem. Ya, jadi waktu dia di Korintus, di situ dia menulis surat Roma untuk merencanakan kunjungannya ke Roma. Ya, itu ditulisnya dalam surat Roma pasal 1 ayat 11. Mari kita baca planningnya ini. Roma 1 ayatnya yang ke berapa tadi kita bilang? 11. Ya, Roma 1 ayat 11. Saya baca. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberi karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa Yahudi yang lain. Banyak halangan. Iya, makanya agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi planningnya menuju Roma itu waktu dia mulai meninggalkan Efesus. Dan sudah ditulisnya surat Roma waktu dia masih di jemaat Korintus, waktu dia meminta persembahan supaya dibawa membantu jemaat di Yerusalem. Jadi kunjungannya ke Yerusalem ini salah satu ialah untuk memberikan persembahan ini kepada Yakobus. Bahwa itu persembahan dari orang Korintus, itu persembahan dari Filipi, itu persembahan dari Tesalonika. Orang-orang yang bukan Yahudi akan menolong gereja yang ada di Yerusalem. Dan disitulah ditulisnya surat bahwa dia memang sudah lama mau merencanakan mengunjungi itu, tapi banyak kali halangan. Tetapi sekali ini, sebagai tawanan roh, sebagai yang sudah sampai kepada komitmen sampai hari ini dengan hati nurani yang murni, aku ada di hadapan Allah meneruskan perjalanannya itu. Nah, baru dikatakan tadi di sini, ya, aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi memang sudah cukup bagus perjalanan Paulus yang sudah disiapkan ini. Iya, tadi mungkin saya masih lupa, nanti yang mau belajar ayat 11 ini. Tadi kan kita sudah berbicara kalau belajar kisah Rasul tidak bisa kita lihat manusiawinya saja, tapi harus kita melihat Allah di dalamnya. Kan begitu ya dalam cerita ini. Ayat 11 ini tadi kan Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ada 3 kali kurasa Tuhan Yesus menguatkan Paulus. Itulah satu di Korintus ya, Kisah Rasul pasal 18 ya, ayat 9 sampai ayat 10. Pada waktu sampai di Korintus, dia diam saja karena dia sudah mulai ditolak dan dia tidak mau lagi berkhotbah. Dan pada malam itu Tuhan berbicara kepadanya, jangan diam, teruskanlah berbicara karena banyak umatku di kota itu. Itulah sebabnya makanya tinggal di situ dia 1 tahun 6 bulan, 18 bulan dia di sana. Itulah 2 kali.
Baru ketiga kali itulah pasal 27, itu nanti kita baca. 27 itu 23 sampai 24. Waktu perjalanannya naik kapal berkelanjutan ke Roma, dan di tengah badai, di tengah perjalanan itu mereka dilanda oleh angin topan. Mari kita baca sebelumnya pun, karena mungkin ini aja kita bahas malam ini. 27, kalau 18 tak usah ya, nanti Anda baca-baca. 27 ayat 23. 27 ayat 23. 27 ayat 23. Ini sesudah mereka diombang-ambingkannya kurang lebih 2 minggu, tidak makan dan tidak minum, gelap gulita, gelombang laut tak berhenti-hentinya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi kalau Paulus bersaksi kepada orang yang bukan orang yang percaya, inilah dibuatnya siapa dia. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Kan itu tadi sudah juga sama dengan ayat 11 ya. Ya, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Maka dalam cerita ini sangat berharga seorang hamba Tuhan itu untuk dibawa ke Rome supaya bisa berjumpa dengan Kaisar. Karena dialah maka kapal ini tidak tenggelam. Kan begitu dalam ayat ini. Saya bahas sekali lagi. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi ini mirip seperti kota Sodom dan Gomora. Kalau ada 5 orang saja kan tidak ditenggelamkan katanya. Ini karena ada Paulus 1 orang di dalam, sehingga seisi kapal ini akan selamat. Dan inilah ketiga kali Tuhan Yesus menjumpai Paulus untuk menguatkan dia. Tapi dalam renunganku bisa salah, bisa benar. Memang orang yang sudah sampai komitmennya, entah itu yang bisa ditolong Tuhan. Itulah renunganku. Karena Paulus tadi kan sudah mulai meninggalkan Efesus, kan dia sudah kasih tahu kepada jemaat Efesus, mungkin kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Dan sebagai tawanan roh, aku akan pergi. Penjara dan sengsara menunggu aku. Dan di dalam perjalanannya ini semua terjadi. Tetapi juga pernyataan Allah juga tidak bisa tidak, kita harus akui menjadi nyata. Memang komitmennya Paulus tadi akan mengikut Allah, apapun akan terjadi. Nah, itulah menjadi renungan kita. Makanya, oh enak juga rupanya hamba Tuhannya kalau kupelajari Paulus ini ya. Begitu dia mulai bertobat, penderitaannya mulai dari Damaskus ya. Kita ingat itu ya. Diturunkan dia dari keranjang. Ada jalan keluarnya ya. Lepas dia dan pergi dia ke Tarsus, dan di Tarsus dipanggil oleh Barnabas. Mulai lagi misinya di Antioquia. Dari Antioquia mulai misi yang pertama. Dan ini sudah menyelesaikan misinya. Sekarang dia ada di Yerusalem menuju ke Kekaisaran Romawi untuk memenuhi panggilannya. Anda masih ingatkah panggilan Paulus? Pada raja-raja. Pada Kisah Rasul pasal 9. Kamu akan menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa lain, bagi bangsa Yahudi, demikian juga kepada raja-raja. Kita ingat. Jadi inilah yang penggenapannya. Dia sedang menggenapkan komitmennya menjadi saksinya.
Dan dalam satu sisi kita ingat, kamulah menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itulah Rom. Maka Pauluslah akan menggenapi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Dan dalam hal itu genaplah Matius pasal 28, bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sampailah Injil itu. Nah, itulah yang saya masukkan tadi. Kalau kita membaca cerita ini tanpa kita mengerti naratornya, ceritanya, teologianya apa yang dimuatkan Allah di sini, komitmennya ini, kawan ini bagaimana, akhirnya tercapailah itu. Barulah bagi kita yang membacanya bisa menolong kita mengerti bagaimana Allah menggenapkan dan menyertai hambanya Paulus ini, dan boleh dinyatakan tidak pernah dia berbuat salah. Dan boleh juga kita pikirkan, jadi kalau begitu kenapa dia ditangkap? Itu lain, itu hikmat Allah membuat Paulus bisa sampai kepada kekaisaran Romawi. Jadi kalau itu kita terima, ya bisalah kita sampai kepada mengerti tujuan Allah dalam hidup kita masing-masing. Nah, sampai disinilah bagian yang kita baca malam ini. Bisa kita simpulkan, Tuhan Yesus menguatkan Paulus ini kurang lebih yang kita tahu adalah 3 kali selama pelayanannya. Maka kalau saya bisa tambah kesaksian saya sedikit, dan itulah kerinduan saya dalam hari yang sudah berlalu banyak, apakah Tuhan masih menguatkan dalam hari-hari yang terakhir ini? Kalau sebelumnya sudah jelas bagaimana Allah menyertai dari hari ke hari. Inilah perjalanan Paulus menuju Roma yang terakhir. Maka marilah kita sebagai orang yang membaca cerita ini, sampaikah komitmenku, sampaikah ketetapan hatiku akan menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Maka keluarlah iman kita berkata, maka sebagaimana Allah menyertai Paulus memiliki komitmen yang sama, maka Allah yang sama juga akan menyertai dalam pekabaran Injil, pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur boleh membaca cerita Tuhan di dalam hidup Paulus. Kami mengerti bagaimana jalan keluarnya dalam setiap situasi. Tetapi kami juga melihat bagaimana komitmen Paulus bersaksi di mana saja pun berada. Maka Tuhan katakan, sebagaimana kau sudah berani bersaksi di Yerusalem, demikianlah juga nanti engkau akan berani bersaksi di Roma. Engkau akan bersaksi di kekaisaran. Terpujilah namamu, engkaulah Allah yang kami sembah hari ini, Allah yang sama dan Allah yang akan menguatkan kami. Kalau ada hamba-hambamu yang sedang takut dan tidak lagi berani bersaksi, Tuhan Yesus tolonglah jumpai dia masing-masing, sehingga dia kembali hidup dan berani menyatakan namamu. Terpujilah namamu Allah kami yang berada di sisi Paulus dan berada di sisi kami untuk menguatkan hidup kami dari hari ke hari. Sejak kami sudah komitmen kepadamu, kami inilah yang menjadi saksimu, menyatakan Kristus Yesus itulah bangkit dari antara orang mati. Dalam namamu kami berdoa. Amin.